kenapa kok kita melakukan mutih dan seperti itu. Hmm. Mutih itu sama dengan putih atau petak ya, putih atau petak. Mengapa kita harus melakukan sesuatu yang sifatnya menjadi putih? Nah, menjadi putih di sini nih biasanya makannya hanya nasi putih dan air putih. Ya, Memangku suatu jabatan, memangku suatu tingkatan yang tinggi, dia akan kuat. Nah, karena apa? Banyak orang ora kuat derajat, ya. tidak kuat derajat. Ketika dia udah menjadi seorang yang Maka masalah itu kan perlu solusi nih. Nah, itu ya, menggunakannya adalah puasa ngerowot. Seperti itu ya Pak Cahyaji. ya, jadi ngerawat itu ya untuk mengetahui hal-hal yang masih terpendam, masih dirahasiakan. Itu kemudian untuk mencari jalan itu harusnya seperti apa, ilmunya yang sesungguhnya itu seperti apa. Hmm. Nah, itu akan jauh lebih baik kita dengan kalau ngalong itu kan istilahnya kalong itu kan kayak kelelawar ya, tapi bukan ini ya kelawar yang kecil tapi kelawar lebih gede ini gitu kan dan makannya buah. Nah, terus kepalanya kan kalau ngalong kan juga biasanya kan dia di bawah. Sudut pandang Rahayu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ritual penghayat kepercayaan nih Pak Cahyaji. Tentunya kalau kita bicara ritual itu kan ada yang bersifat umum, ada yang bersifat pribadi. Bicara yang bersifat pribadi, beberapa hal yang menjadi kebiasaan para penghayat kepercayaan, yaitu tidak asing lagi buat kita membahas tentang laku. Jadi kalau kita bicara laku itu persentase terbesar itu bermanfaat untuk diri kita. Pada kali ini kita akan membahas laku puasa-puasa, baik puasa secara makanan, terkait masalah kandungan yang ada di makanan, ataupun puasa yang bersifat dari panca indera kita. Ada beberapa laku yang populer nih Pak Cahyaji, Ya, yaitu tentang adanya mutih. Mutih ini kan populer ya, banget buat kalangan ya, para penghayat. Pasti banyak yang sudah paham nih tentang mutih. Kemudian ngerowot, terus ada ngalong, ya. ada ngidang, kemudian banyak ya nantinya akan kita bahas secara detail di dalam podcast kita kali ini. Mungkin Pak Cahyo Haji bisa menjelaskan dulu sebenarnya laku itu seperti apa. Monggo Pak Cahyo Haji. Ya, jadi kalau orang Jawa kan menyampaikan suka tirakat. Ya. Tirakat itu istilahnya ada yang menyampaikan bahwa tirakat akan mendapat derajat. Hmm. Tirakat ini implementasi atau dalam pelaksanaannya di dunia modern itu segala sesuatu yang kita kerjakan dengan kita belajar sesuatu yang bermanfaat. Dengan kita menjadi seorang ahli, tentunya akan menaikkan derajat pangkat kita. Nah, itu adalah usaha secara nyata, tetapi ada usaha secara batin atau secara lelaku. Nah, secara lelaku ini kan ada tradisi-tradisi yang dikerjakan, seperti ada mutih, ada ngerawat, ada ngalong, ada ngidang, ada lelaku pungkum, ada ngeblas. Nah, seperti contoh-contoh tersebut adalah sarana-sarana yang dikerjakan untuk mendapatkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa supaya dimudahkan ketika menjalani prosesi berdoa untuk mencapai tujuannya. Cuman Jadi kadang kan manusia ini bingung nih. Orang-orang Jawa hmm, masih kadang-kadang bingung kan. Kita kalau mau merawat itu tujuannya untuk yang kemana, kalau yang mutih untuk apa, kan gitu kan. Kemudian kalau ngidang ya. itu untuk apa, filosofinya bagaimana. Nah, kalau segala sesuatu itu kita ada dasar-dasar filosofinya, tentunya akan lebih memudahkan kita ketika kita mengambil atau menjalankan ritual-ritual tersebut. Gitu, Raden Kusuma. Berarti artinya gini Pak Cahyo Haji, bahwa bisa dikatakan bahwa laku itu suatu bentuk tebusan daripada doa kita ya. Ya, jadi dengan kita melakukan suatu ritual laku, pikiran kita ini akan lebih fokus lagi
Karena dalam laku ritual orang Jawa itu tidak hanya ritual, misalkan nih, ritual puasa. Tidak hanya puasa makan saja, tetapi dia harus mengendalikan rasanya gitu. Dan tidak boleh terpengaruh oleh orang-orang yang di sekitarnya. Misalnya kita lagi puasa, orang yang di sekitarnya lagi makan, ya nggak apa-apa gitu loh. Nggak ada, Hmm. oh kalau saya puasa yang sampingnya nggak boleh makan ya, enggak. Gitu. Malah itu ibaratnya ya namanya jiwa kita jadi lebih kuat. Gitu. Ya. Loh, kalau misalkan nggak bisa ya berarti memang belum bisa mengendalikan. Dalam arti hanya puasa di raga saja, tapi Hmm. belum puasa secara batin atau secara badan halusnya itu belum puasa. Ya. Terus ini Pak Cahyohaji, tentunya kan selain kita sebelum menginjak ke tata cara laku-laku tersebut, waktu yang tepat itu seperti apa? Apakah dalam kondisi ketika kita memiliki satu permintaan atau doa yang kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau bisa kapanpun kita lakukan, atau dalam kondisi-kondisi tertentu saja yang laku-laku itu bisa dilakukan? Nah, itulah hebatnya para leluhur Nusantara. Kalau melakukan sesuatu itu berdasarkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Gitu loh. Hmm. Jadi kenapa kok kita melakukan mutih kan seperti itu? Hmm. Mutih itu mutih itu sama dengan putih atau petak ya, putih atau petak. Mengapa kita harus melakukan sesuatu yang sifatnya menjadi putih? Nah, menjadi putih di sini nih biasanya makannya hanya nasi putih dan air putih. Itu Ya, hanya dua itu aja, nggak boleh pakai garam meskipun warnanya putih, nggak boleh minum susu meskipun juga warnanya putih. Nah, di sini kenapa kok melakukan puasa mutih? Karena di dalam puasa mutih itu si pelaku ini biasanya menjalani ritual untuk melakukan suatu permohonan pengampunan atau melakukan permohonan supaya diampuni semua dosa dan kesalahannya. Ini salah satu contohnya, supaya dirinya menjadi bersih lagi atau disucikan, itu menjadi hmm, suci lagi. Nah, setelah disucikan, ini juga bisa digunakan untuk menerima wahyu. Kenapa? Karena dengan penyucian wadak atau penyucian raga ini, maka ketika raga itu sudah bersih, jiwanya bersih, maka akan menerima wahyu yang bersih. Sebagai contoh, kita mau beli bakso aja kan pasti tuh pakai piring bersih. iya betul. Nggak ada tuh kita misalnya mau beli bakso pakai piring kotor. Kita makan di rumah makan aja, mau makan enak kan juga mesti pakai wadah yang bersih. Kapan kita melakukan mutih ya? Kalau kita memohon dayanya wahyu. Ketika kita mohon dayanya untuk diberikan pengampunan atas semua dosa dan kesalahan kita. Ya, Sehingga kita akan melakukan mutih itu lebih tepat karena sesuai dengan lelaku atau puasa yang kita kerjakan. ya. Jadi laku-laku yang ada di ajaran di leluhur kita itu artinya dilakukan ketika kita memiliki tujuan sesuatu. Boleh enggak sih Pak kita melakukan sesuatu hal yang memang itu kita tidak memiliki tujuan. Kita pengen mutih nih, cuma ada kepinginan mutih saja, tapi kita enggak ada tujuan apa-apa. Ada mungkin orang itu melakukan karena sudah lama tidak melakukan puasa mutih. Terus ada keinginan yang muncul untuk dia mutih. Itu boleh enggak? Ya, boleh-boleh aja, tetapi nggak boleh seperti itu. Misalkan Raden Kusuma keluar rumah, boleh nggak cuman jalan yang tidak ada arahnya? Kan Hmm. nggak bisa. Namanya orang lelaku, orang Jawa lelaku itu ngomong sak limah, tindak sak pecak. Dalam arti berbicara satu kalimat atau satu kata, melangkah satu jangkah pun itu harus ada tujuan yang baik, ada arah yang baik. Nah, kalau Hmm. kita melakukan sesuatu tirakat ataupun puasa atau lelaku, tidak ada arah yang akan kita tuju dengan yang baik. Ya, berarti kan ini istilahnya gabah Sumawurwono. Kita menyebar gabah di hutan sehingga tidak ada artinya. Kan itu kan sayang. Gitu. Jadi sesuatu yang bermanfaat itu ya harus kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat pula supaya menghasilkan. Karena di situ kita akan nanti mendapatkan petunjuk-petunjuk dalam menjalani apa yang kita tuju. Ya Pak Cahyaji.
Tadi kan sudah dijelaskan nih sedikit tentang puasa mutih ya, di mana mutih itu apa yang dimakan, kemudian tujuan daripada mutih itu kan salah satunya tadi kan untuk mensucikan diri, kemudian yang kedua untuk kita bisa mendapatkan wahyu. Dalam puasa mutih itu wahyunya itu wujudnya apa, Pak? Apakah dari permohonan kita atau semacam seperti petunjuk-petunjuk saja ketika kita melakukan puasa mutih? Ya berbagai macam ya kalau kita ibaratnya ngomongan wahyu atau anugerah oleh Yang Maha Kuasa itu kan berbagai macam apa yang kita mau kerjakan. Contoh lah, misalkan kita memohon mendapatkan wahyunya pemimpin atau wahyunya raja. Maka ketika kita mendapatkan wahyunya raja, maka dalam kehidupan kita nanti kita bisa menjadi seseorang yang kuat derajat. Kuat derajat itu ketika orang itu memangku suatu jabatan, memangku suatu tingkatan yang tinggi, dia akan kuat. Nah, karena apa? Banyak orang ora kuat derajat, Ya. tidak kuat derajat. Ketika dia udah menjadi seorang yang penguasa ataupun pejabat, tindakannya terus nggak karu-karuan. Terus akhirnya malah membawa kehidupannya jadi tidak baik. Nah, karena apa? Karena tidak kasinungan wahyu atau tidak ditunggui oleh wahyu tadi. Nah, wahyu Hmm. ini apa yang diminta ya sesuai dengan keinginan pribadi manusia tersebut. Pengennya tujuan hidupnya mau kemana? Ya, berarti mutih itu secara tidak langsung daya yang nantinya akan didapatkan itu salah satu bentuk derajat ataupun pangkat ya Pak saya sih. Ya itu kalau ya itu salah satunya. Hmm. Tergantung kita mau tujuannya Hmm. mau ngarah kemana gitu. Hmm. Berarti boleh kita bilang bahwa puasa mutih ini tujuannya sangat general banget dong. Ya, tujuannya kan tadi ada jelas untuk pemohonan pengampunan. Kemudian Hmm. untuk mendapatkan suatu wahyu tadi. Ya Ya, wahyu ini kan banyak sekali apa yang kita ya. mau tuju. Termasuk kesehatan juga wahyu ya Pak. Ya semuanya wahyu lah. Tapi kan fokusnya mau kemana? Yang Hmm. sangat penting itu mengarai kemana? Ya, ya artinya tadi yang saya sampaikan Pak, bahwa wahyu yang kita minta dalam prosesi kita menggunakan media laku puasa mutih itu adalah wahyu yang sifatnya general, bisa bentuk apapun, baik itu kesehatan, kemudian rezeki, Ya, angkat derajat, kan gitu Pak. ya, Ya, artinya itu bisa digunakan semua ya dengan bisa puasa juga mutih itu. karena kita kan membuat wadah. Hmm, Ketika wadah kita udah bersih kan mau menerima apa aja ya bisa sesuai dengan yang kita kita sesuai yang minta dengan ya. kita minta Hmm. gitu. Kalau jodoh Pak, jodoh dengan puasa mutih juga bisa enggak? Kalau namanya memohon suatu wahyu, wahyu itu jodoh itu juga termasuk wahyu ya Wahyu. boleh-boleh saja. Nah, cuman kalau kita misalkan ngudi mencari sesuatu yang belum terungkap, ngudi ilmu kaweruh, mencari ilmu pengetahuan, kemudian supaya ditunjukkan suatu hal yang masih belum terungkap, itu lebih baik menggunakan ngerowot, gitu loh sebenarnya gitu. Hmm. Nah, jadi ngerawat itu ngerekso ataupun ngerumati kahanan sing ngoyot. Oyot itu adalah suatu akar. Jadi ngerawat itu kan sebenarnya kan biasanya kan ada dua ngerawat tuh. Ngerawat yang ngerawat bebas sama ngerawat nowo. Ngerawat nowo ini adalah biasanya yang dimakan ya seperti polo kependem, apa Ya. yang ada tertanam di dalam tanah. Nah, ini sebenarnya mengandung sandi. Apa yang kita tujukan dalam puasa ngerawat itu adalah untuk supaya kita mendapatkan nantinya pengetahuan-pengetahuan yang selama ini masih terpendam, Ya. mengetahui segala sesuatu yang masih belum terbongkar. Nah, Ya. itu adalah menggunakan dengan puasa ngerawat Termasuk untuk mencari solusi berarti ya Pak. untuk mencari segala sesuatu yang belum ketemu nih, kira-kira kemana. Terus kalau kita mau puasa ngerawat itu pun juga supaya kita mendapatkan sesuatu yang sejati sebenarnya. Ya. Karena apa? Karena sampai ke akar-akarnya. Gitu loh. Misalkan Hmm. orang sakit tuh, orang sakit kan sakitnya kenapa ini? Nah, di Betul. dalam puasa ngerot ini kita bisa mohon petunjuk. Oh, supaya sembuh itu kira-kira bagaimana, penyebabnya kira-kira apa. Kan kalau misalkan dokter tuh diagnosisnya kan sampai secara detail mengarah kemana. Sama Ya. ketika kita puasa ngerawat, maka kita akan mengurai, mencoba mengurainya semuanya untuk hal-hal secara rinci dan detail tadi. Hmm.
Berarti antara tadi puasa mutih dengan puasa ngerawat itu lebih ke banyak sesuatu hal yang memang kita pengen mendapatkan solusi apa ini dengan cara kita ngerawat kan. Kalau Ya, tadi yang solusi mutih itu lebih apa? kita kepada penyuwunan atau permohonan itu lebih kepada hal yang memang kita harapkan gitu loh. Sesuatu Ya, yang kita harapkan untuk masa depan, baik nanti agar mendapatkan kecerdasan dalam sekolah ketika ujian biar mendapatkan nilai yang bagus itu dalam bentuk metodenya adalah laku puasa mutih kan gitu. Untuk ya, mendapatkan pekerjaan yang bagus, untuk mendapatkan posisi tempat pekerjaan yang bagus itu menggunakan mutih. Tetapi ketika kita bekerja menghadapi masalah ataupun ketika sekolah menghadapi masalah, maka masalah itu kan perlu solusi nih. Nah, itu ya. menggunakannya adalah puasa ngerowot. Seperti itu ya Pak Cahyaji. Ya, jadi ngerawat itu ya untuk mengetahui hal-hal yang masih terpendam, masih dirahasiakan. Itu. Kemudian untuk mencari jalan, itu harusnya seperti apa. Ilmunya yang sesungguhnya itu seperti apa. Hmm. Nah, itu akan jauh lebih baik kita dengan menggunakan puasa ngerawat. Itu. Ya. Kalau metode puasa atau metode laku seperti kita mutih, kemudian kita ngerowot itu apakah dimulainya dengan jam-jam tertentu atau seperti apa Pak Jayadi? Kalau orang Jawa kebanyakan puasa itu dimulai dari sore. Jam Sore. 6 ketemu jam 6. Jam 6 sore ketemu jam 6 sore lagi atau dua Hmm. puluh empat jam. Kenapa kok dimulainya malam hari dulu, kok enggak siang dulu? Karena segala sesuatu itu tercipta dari kondisi yang gelap lebih dahulu. Hmm. Jadi sebelum digelar, itu berarti kalau malam atau gelap itu namanya alam gumulung atau alam itu belum tercipta. Tapi kalau siang itu sudah terbuka semuanya atau gumelar. Nah, segala sesuatu itu tercipta dari gumulung dulu, bukan gumelar dulu. Contoh orang mau beli mobil. Sebelum Ya. beli mobil, itu udah mikir dulu, saya mau beli mobil Alphard misalkan. Ya, itu udah dipikir dulu. Enggak beli Alphard dulu, baru mikir saya mau beli kan gitu. Saya pengen jadi seorang pejabat. Pejabat apa? Nah, itu udah ada di dalam jagat gumulungnya. Gitu. Hmm. Jadi kenapa kita mulainya dari sore dulu atau malam dulu. Untuk puasa ngerawat mutih itu minimal 3 hari. Hmm. Minimal 3 hari. Kenapa ini Pak Jayadi? Karena kalau namanya tirakat itu kan kita harus merasakan rasanya badan kita. Kemudian ketika kita menjalankan itu juga kita juga harus merasakan nih prosesinya. Apakah nanti dalam puasa tadi kita misalkan tergoda untuk marah, tergoda untuk memakan yang lain-lainnya itu harus dikontrol semuanya. Kalau misalkan cuma 1 hari, itu rasanya masih cukup ringan. Belum merasakan. Daya-daya itu belum merasakan. Tapi udah 3 hari, itu kita udah mulai merasakan. Nah, setelah 3 hari ke atas ya silahkan. Mau 5 hari, mau 7 hari silahkan. Tapi dengan 3 hari kita udah mulai merasakan bahwa kita ini benar-benar sedang melakukan suatu lelaku puasa. Tapi kalau ngeblas, itu cuma 1 hari. Minimal 1 hari, 24 Ngeblas itu jam. seperti apa Pak Jayadi? Ngeblas itu kan bablas. Bablas itu ibaratnya kalau kita menuju ke segala sesuatu itu sudah terfokus ke situ. Tidak Hmm. menuju ke kiri, ke kanan tidak ada. Menoleh ke belakang nggak ada. Jadi kita fokus terhadap tujuan apa yang kita inginkan ke sana. Maka dikatakan ngeblas. Nah, ngeblas itu tidak makan, tidak minum. Minimal 24 jam. Jadi mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 Jam sore 6 sore. nanti Ya. hari berikutnya itu tidak makan tidak minum ya itu Tidak ngeblas makan, ya. tidak minum. Nah, ini ngeblas ini berhubungan dengan tujuan yang ingin kita capai ini. Tujuannya apa? Jadi lebih ke cenderung kita punya tujuan apa nih? Kita benar-benar fokus untuk menuju itu sampai tercapai dulu. Itu tata cara permohonannya, tetapi tata cara kehidupan sehari-hari itu juga dikerjakan. Jadi selain berpuasa, juga menjalani prosesi yang dilakukan untuk mencapai kesuksesannya. Jadi ada tujuan khusus, ada tujuan yang prioritas ya Pak dengan Prioritas. ngeblas Nah, itu itu ya. ya ngeblas itu benar-benar tujuannya itu sangat krusial, prioritas dan kita benar-benar fokus kerjainnya. Ya. Itu ngeblas. Nah, ngeblas ini biasanya kita memilih hari. Biasanya di hari-hari kejayaan ataupun hari kelahiran kita itu Hmm. supaya apa yang kita ciptakan itu tercapai nantinya. Iya, iya. Pak
Cahyaji, tadi kan selain kita bicara ada 3 puasa yang sudah kita coba jabarkan nih ya. Yang tadi mutih, ngerawat, kemudian ngeblas. Saya pernah dengar ada istilah puasa ngalong. Kemudian ngidang, ada 2 puasa ngalong sama ngidang. Itu seperti apa Pak Cahyaji? Kalau ngalong itu kan istilahnya kalong itu kan kayak kelelawar ya, tapi bukan ini ya kelelawar yang kecil, tapi kelelawar lebih gede, ini gitu kan. Dan makannya buah. Nah, terus kepalanya kan kalau ngalong kan juga biasanya kan dia di bawah. Terus juga keluarnya kan juga malam. Nah, ini ibaratnya hanya sebagai sandi saja. Yang pertama mengenai makannya buah. Jadi kalau ngalong itu makanannya hanya buah. Hanya buah-buahan. Buah-buahan yang gumandul atau buah-buah Polo yang sudah gumantung. ya polo gumantung. Karena kan nggak ada kalau selain dukiri atau mencari makan dengan menggali kan nggak ada. Enggak ada. Kayak gitu. Menggali polo pendem nggak ada. Kalong itu ya gumandul atau gumantung. Nah, atau yang ada di pohon-pohon itu. Nah, maksudnya gimana? Tujuan ngalong ini untuk menghasilkan. Jadi manusia ini dalam kehidupan itu harus mempunyai hasil, harus mempunyai buah, buah dari tindakannya. Sangat beruntutan semuanya sebenarnya. Ya. Mulai kita wahyu, mulai kita belajar ilmunya, nanti kita menuju dengan ngeblas, terus kita ngalong. Ngalong itu harus menghasilkan. Dalam kehidupan manusia ini harus menghasilkan. Apa hasilnya? Ya hasil karya kita. Nah, hasil karya kita ini apa? Ya macam-macam. Hasil karya dalam bekerja atau hasil karya dalam penciptaan apa. Nah, itu lebih baik kan ya dijalankan. Ya kalau mau ritual puasanya dilakukan, itu tentunya jalannya pun juga akan lebih mudah. Tuh, orang Jawa tuh mempercayai bahwa ketika mereka menjalankan dan dibantu dengan ritual-ritual, maka jalan yang menuju kesuksesannya atau menuju ke apa yang dituju itu lebih mudah tercapai. Ngalong itu juga kalau misalkan manusia itu kan di atas kepalanya, tapi ngalong itu kepala itu bisa di bawah. Dalam arti di bawah itu kan seharusnya kan kaki. Ya, Nah, ini benar-benar untuk menghasilkan sesuatu buah atau hasil karya ini harus benar-benar menggunakan daya pikirannya. Makanya yang pakai di bawah itu bukan kaki, tapi ibaratnya kepalanya. Kepalanya itu suruh suruh jalan ibaratnya gitu. kepalanya jadi kaki ya. Ya, kepalanya Berarti jadi kaki. mengutamakan pemikiran ya Pak. Mengutamakan pemikiran untuk menghasilkan segala sesuatu tadi. Jalannya malam. Kenapa malam? Karena malam itu berarti dalam jagat pikiran. Jadi kita mau mencipta apa nih? Untuk Hmm. apa nih? Itu kan adanya di pikiran kita semuanya. Orang lain nggak akan tahu kan. Tahu-tahu Tapi nanti bisa membuahkan. artinya gini Pak, kalau kita bicara ngalong, itu ada satu ritual tambahan ketika kita di malam hari itu kan harus mencipta ya Pak di dalam pikiran kita ya. Atau seperti apa sih? Kalau Ah. misalkan mencipta itu tentunya jauh lebih baik kan namanya kita juga Hmm. melakukan suatu penciptaan yang menghasilkan, harus menghasilkan. Makanya makanannya buah. Itu kan sudah sebagai sandi bahwa Ya, dalam kehidupan kita ini harus menghasilkan. Gitu. ya, Menghasilkan apa? Gitu. Menghasilkan sesuatu yang berguna. Ya, hasil apapun itu berguna bagi diri kita, berguna bagi keluarga, bagi negara, bangsa. Nah, tidak semuanya orang mempunyai hasil karya itu nggak semua. betul. Kebanyakan mereka hanya ya mempunyai hasil buah untuk dirinya sendiri. Tapi belum tentu buah itu bisa untuk warga ataupun untuk keluarga yang lain ataupun bangsa dan negara. Ya. Terus kalau tadi Pak Jayadi terkait dengan puasa ngidang. Ya, ngidang itu kan kidang atau kijang atau rusa. Nah, itu makanannya kan tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan dalam bahasa Jawa itu namanya tetuwuhan. Tetuwuhan itu mau mengandung makna sebenarnya nuwuhake. Nuwuhake itu istilahnya menumbuhkan. Gitu. Jadi, ketika kita puasa ngidang, ini kita ini mau menumbuhkan. Istilahnya kita ini menanam, memulai suatu pekerjaan. Oh, Contoh nih, orang baru membuka usaha. ya. Nah, itu puasanya lebih baik puasa ngidang. Makanannya tumbuh-tumbuhan. Supaya ngeremboko. Yang ngeremboko itu berkembang. Nah, kalau ada kata ngeremboko itu kan untuk apa? Untuk tumbuh-tumbuhan. Tandurannya ngeremboko. Apa itu sama seperti kita vegetarian, Pak? Saya sih.
Ya, tumbuh-tumbuhan ya kayak vegetarian ya seperti itu. Banyak nih orang-orang itu Nah, melakukan puasa vegetarian nih. Tentunya untuk ya. orang-orang yang mau diet. Nah, Ternyata itu kalau kita di Jawa itu kategori makan puasa ngidang. puasa ngidang ya. Ya, Sebenarnya puasa tujuannya ngidang. adalah untuk memulai suatu Melalui apapun suatu usaha, kemudian usaha. mengembangkannya, Hmm, kemudian hidup bermasyarakat itu supaya tentram. ya, Itu dengan ngidang. Karena kan kalau kita tumbuhan warnanya hijau, kemudian tumbuh-tumbuhan itu kan kalau kita kena anginnya, angin dari tumbuh-tumbuhan itu pun juga menjadi jiwa kita tenang. Kan angin semilir di tumbuh-tumbuhan itu kan benar-benar langsung jiwa kita juga tentram. Jadi untuk ketentraman, untuk membuka usaha, untuk mengembangkan usahanya, gitu loh. Itu menggunakan puasa ngidang. ya, Jadi ada ininya semua, ada oh pasnya ini ngarai kemana nih, pasnya ya, ngarai kemana. Ya kalau misalkan mau dicampur-campur ya boleh-boleh aja, tetapi kalau misalkan leluhur kita ini sangat bijaksana, jadi memberikan suatu perlambang, tidak hanya sesaji, tetapi sampai puasa aja itu ada makna tujuannya masing-masing.